Baik Bapak dan juga Ibu, acara berikutnya adalah webinar yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, SEMM, CDMS CPR. Dan dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi dengan tema Strategic Digital Marketing. Kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kegiatan Top Mobile Application Award 2022 dan juga Brand Choice Award khusus untuk kategori Home and Living pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana strategic digital marketing. Tadi Bu Susi juga sudah sampaikan beberapa hal mengenai data yang diungkap mengenai transaksi, mengenai tren dari pengguna internet dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu di tengah isu resesi global yang di akhir tahun 2022 ini tentunya ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Tapi memang banyak pengamat menyampaikan bahwa Indonesia relatif lebih aman dari resesi gitu ya. Nanti saya akan sampaikan beberapa datanya. Bahkan IMF menyebut tahun 2023 pertumbuhan secara global mencapai 2,7. Kepala negara sendiri menyebut akan ada 60 negara yang terkena atau akan terkena dampak. Sehingga kita perlu antisipasi bagaimana bisnis kita ke depan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang, kalau kita lihat memang yang terberat adalah di tahun 2020 ya. Karena memang dampak pandemi di Indonesia sangat terasa di tahun 2020 dari kuartal kedua, kuartal ketiga, bahkan kuartal keempat masih posisi minus gitu ya. Nah, puji syukur pada tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga gitu ya mencapai 5,7. Nah, artinya bahwa secara situasi ekonomi masih terkendali secara baik dan juga mengalami pertumbuhan secara positif. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu secara target pertumbuhan ekonomi di tahun depan ditargetkan 5,3%. Pemerintah menargetkan dan juga IMF juga percaya Indonesia kuat menghadapi ancaman dari krisis atau resesi yang terjadi di global. Nah, kalau yang menarik adalah Bapak Ibu bahwa Menteri Keuangan juga menyebut bahwa probabilitas Indonesia mengalami resesi hanya 3%. Artinya kecil sekali gitu ya. Artinya kita patut optimis menghadapi tahun 2023 mendatang gitu ya. Kenapa? Karena memang relatif pertumbuhan ekonomi sudah positif dan juga kalau kita lihat tren transaksi di berbagai tempat juga di mal-mal di Indonesia sudah mulai ramai, bahkan perusahaan-perusahaan terbuka sekalipun gitu ya yang mengalami keuntungan lebih dari 80% mengalami keuntungan di tahun 2022 ini. Nah, kalau melihat data-data tersebut tentunya kita sebagai pelaku bisnis dan brand harus optimis menatap tahun 2023 sebagai tahun opportunity buat kita. Kenapa? Karena ketika krisis datang tentunya ada dua hal. Satu adalah dangers dan juga opportunity. Tapi kita sebagai pelaku bisnis, sebagai marketers di Indonesia tentunya menatap sebagai sebuah opportunity untuk kita akselerasi bisnis kita supaya tetap bertumbuh ke depan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berbagai data mengenai digital yang ada di Indonesia, Bapak Ibu memang tadi juga disebutkan oleh Bu Susi bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai data 204,7% atau 73,77% dari data populasi penduduk di Indonesia. Ini angka yang sangat tinggi, artinya tidak hanya generasi X, generasi Y atau generasi bahkan sampai generasi baby boomers sudah menggunakan internet. Sehingga kalau kita lihat data ini tentunya kita sebagai pelaku bisnis harus melihat ini sebagai suatu opportunity bagaimana brand kita tetap relevan dan juga menjadi pilihan oleh para konsumen kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, social media platform yang digunakan oleh pelaku bisnis oleh masyarakat Indonesia ternyata dari berbagai sosial media platform gitu ya per Februari 2022 berdasarkan data We Are Social
WhatsApp ini mencapai 88%, Instagram 84,8%, Facebook 81,3%, dan TikTok 63,1%. Yang menarik adalah poin keempat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat tren pengguna TikTok terus mengalami pertumbuhan, dan juga video-video yang diunggah itu juga semakin menarik karena memang masyarakat Indonesia banyak suka menggunakan melihat video sebagai salah satu mereka untuk mengakses berbagai informasi. Nah, selain itu juga kalau kita lihat juga social commerce sekarang sudah mulai menjadi tren baru ya, karena memang di aplikasi TikTok kita bisa tidak hanya bersosial media, tapi kita juga bisa belanja melalui sarana aplikasi dari TikTok. Sehingga ke depan saya kira ini akan menjadi perhatian brand-brand Indonesia bagaimana memasarkan produk atau jasa mereka melalui berbagai platform yang ada. Nah, kalau kita lihat berdasarkan reason kenapa sih mereka mengakses internet, kalau kita lihat memang mereka mencari berbagai informasi. Nah, ketika mereka mencari berbagai informasi tentunya banyak sekali tujuannya gitu ya. Tidak hanya mencari informasi berbasis berita, tapi juga informasi mengenai produk atau jasa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat tentunya banyak hal gitu ya, mulai dari bersosial media atau kita melakukan engagement dengan teman kita, dengan followers kita atau fans kita juga kita bisa lakukan melalui aktivitas kita melalui sosial media. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data yang dirilis gitu ya, ternyata pengguna TikTok di Indonesia sudah menyentuh angka 99,1 juta pengguna. Ini berdasarkan di bulan April tahun 2022, tentunya sekarang semakin meningkat dan bertumbuh. Nah, sementara beberapa negara, 8 besar negara lainnya ada Amerika, Indonesia, Brazil, Rusia, Meksiko, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Nah, saya kira melihat data-data ini kita perlu mencermati tren perubahan apa yang menjadi kebiasaan baru atau tren baru yang ada di masyarakat atau para netizen di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu secara gender pengguna TikTok ternyata 68% adalah perempuan dan 32% adalah laki-laki, dan secara rentang usia gitu Bapak Ibu, secara demografi pengguna TikTok antara usia 18 sampai paling tinggi itu angka 18 sampai 34 tahun di 76% Bapak Ibu. Ini juga suatu hal yang menarik untuk kita cermati. Artinya ketika market Bapak Ibu di antara rentang usia ini tentunya ini bisa menjadi salah satu tools untuk sebagai channel pemasaran produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang menarik kebiasaan pengguna TikTok ini sangat beragam gitu ya. Mereka melihat video paling banyak 95% gitu ya. Dan juga mereka biasanya juga melakukan share sebanyak 24% gitu ya. Dan juga mereka melihat berbagai aktivitas lainnya. Karena memang mereka juga sekarang tren ini kita perlu cermati supaya kita tetap, brand kita tetap relevan dengan situasi yang terus mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tren pengguna aplikasi di Indonesia juga semakin meningkat, bahkan berbagai perusahaan membuat aplikasi untuk memaintain konsumen mereka gitu ya, dan juga melakukan transaksi melalui berbagai aplikasi yang mereka bangun gitu ya. Bahkan di tengah pandemik COVID-19 gitu ya, beberapa tahun lalu ada perusahaan retail yang baru saja membangun aplikasi mereka, dan juga jumlah downloadersnya mencapai lebih dari 1 juta downloaders. Tentunya ini akan menjadi suatu kekuatan tersendiri buat brand Bapak Ibu bagaimana tetap mendapat tempat di hati konsumen Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, perhatikan memang baik toko offline maupun toko online gitu ya, mereka sudah menggunakan platform aplikasi untuk mendorong transaksi mereka, membangun engagement, dan juga mereka bisa melakukan layanan terbaik buat konsumen mereka. Tidak hanya perusahaan-perusahaan BUMN, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta juga melakukannya. Nah, kalau kita lihat, kita semakin familiar gitu ya, di tengah pandemi gitu ya, pemerintah meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi yang kita kemana-mana memang memerlukan aplikasi itu untuk masuk ke area tertentu ya, sehingga buat masyarakat semakin familiar dengan adanya aplikasi yang dikembangkan oleh berbagai pihak gitu ya.
Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, secara manfaat tentunya banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari berbagai mobile application yang kita buat gitu ya. Satu, sebagai layanan konsumen. Buat konsumen tentunya ini akan semakin mudah gitu ya. Karena mereka dengan mudahnya mengakses berbagai produk atau layanan yang Bapak Ibu miliki. Yang kedua adalah ketika mereka ingin berinteraksi dengan perusahaan atau prinsipal juga akan semakin dimudahkan. Yang kedua tentunya secara waktu akan lebih hemat gitu ya. Sekarang buka rekening saja hanya berbasis aplikasi atau berbasis internet dengan mudahnya, sehingga akan mendekatkan antara prinsipal dengan target market yang dibidik. Nah, tentunya perkembangannya tentunya akan lebih cepat gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan memang banyak sekali platform-platform yang dibangun di tengah pandemik gitu ya. Bahkan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, sehingga buat masyarakat akan semakin dimudahkan dengan berbagai manfaat yang didapat dari mobile application yang Bapak Ibu bangun. Nah, tidak hanya sampai di sana, juga kita bisa melihat data konsumen kita gitu ya dengan mudah, sehingga kita bisa melakukan analisa terhadap kebiasaan-kebiasaan konsumen yang sudah melakukan transaksi atau sudah melakukan komunikasi di berbagai platform yang Bapak Ibu bangun. Nah, tentunya dengan adanya mobile application tidak hanya berfungsi sebagai layanan, tapi juga berfungsi sebagai transaksi. Jadi dengan adanya kemudahan ini, tentunya saya melihat tren ke depan ini akan semakin meningkat gitu ya, pertumbuhan dari mobile application yang ada di Indonesia. Nah, lalu bagaimana strategi kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita bisa mendatangkan pembeli atau melalui internet, ini menjadi satu hal yang menarik. Kalau tadi jumlah pengguna internet lebih dari 70% di Indonesia, artinya mayoritas masyarakat Indonesia sudah terkoneksi dengan internet, sehingga semakin mudah kita sebagai pelaku bisnis untuk mengakses target market kita dan dengan lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Sehingga dengan data-data tersebut kita tentunya harus membuat sebuah plan yang baik supaya bisnis kita tetap menjadi dipilih oleh para konsumen di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, terjadi perubahan customer path atau perubahan cara konsumen dalam mengakses berbagai produk terutama secara digital gitu ya. Tentunya bagaimana memperkenalkan brand Bapak Ibu di ranah digital sudah menjadi suatu keharusan, dan bagaimana membuat brand Bapak Ibu disukai oleh target market yang Bapak Ibu bidik juga menjadi suatu hal yang penting, dan bagaimana membuat mereka lebih interest untuk bertanya lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bapak Ibu menjadi challenge tersendiri. Dan juga yang paling penting adalah mereka bagaimana membuat konsumen dari Bapak Ibu sekalian atau calon konsumen dari Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi di berbagai channel, baik melalui marketplace atau melalui social commerce yang Bapak Ibu bangun. Dan tentunya yang menarik adalah di era digital itu juga konsumen sekarang bisa memberikan review rating, sehingga ini akan menginfluence konsumen lain untuk lebih mudah mempercayai terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian, karena dengan adanya review rating dan komen dari masyarakat yang sudah bertransaksi di bisnis Bapak Ibu atau membeli produk dari Bapak Ibu, tentunya ini akan memberikan value tersendiri ketika Bapak Ibu maintain secara baik. Bahkan ketika rating di atas 4, saya kira konsumen akan lebih percaya untuk melakukan transaksi di bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, top objektif ketika kita memasarkan produk melalui digital, tentunya kalau B2B sudah pasti yang pertama adalah generate leads. Dari data tersebut kita bisa drive menjadi income buat perusahaan. Yang ketiga adalah improve awareness. Nah, kalau B2C sudah pasti goals pertamanya adalah drive sales gitu ya. Yang kedua adalah improve awareness dan generate leads. Jadi secara konsep kita tentunya ada yang B2B, ada yang B2C gitu ya. Tentunya kita harus tahu persis bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk perkembangan bisnis kita. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, rata-rata konsumen biasanya satu melakukan penelusuran melalui mesin pencari gitu ya. Mereka akan melakukan googling gitu ya. Nah, ketika dominasi
produk atau layanan kita atau brand kita hadir di mesin pencari dan mendominasi, tentunya akan lebih berpotensi untuk dipilih gitu ya, karena mereka ketika akan melakukan klik gitu ya, mereka akan melihat berbagai produk dan layanan yang Bapak Ibu sampaikan pada target audiens Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya di sini sangat menarik adalah bagaimana membuat search engine optimization dari brand Bapak Ibu optimal di ranah digital menjadi satu kunci keberhasilan pintu masuk pertama. Yang kedua tentunya interaksi. Interaksi kita bisa lakukan melalui berbagai social media platform gitu ya, baik TikTok, Facebook, Instagram, bahkan kalau kita lihat perhatikan YouTube sekarang menjadi satu hal yang menarik. Bahkan di 3 tahun belakangan ini ya Bapak Ibu, banyak sekali para YouTuber atau bahkan beberapa yang membuat podcast, dan pertumbuhan dari podcastnya bahkan mencapai subscriber yang sangat besar. Bahkan ada yang sampai 1 juta lebih subscriber. Saya kira ke depan influencer akan sangat berperan di dalam menentukan arah gitu ya, atau menginfluence konsumen kita untuk membeli suatu produk tertentu. Nah, influencer tidak hanya di ranah YouTube tapi juga di Instagram, bahkan beberapa platform di TikTok juga akan berpengaruh. Nah, kalau kita lihat memang yang kita sudah sangat sering kita lakukan, misalkan kita mencari berbagai informasi mengenai jenis makanan tertentu gitu ya, atau kuliner tertentu, kita sekarang lebih dimudahkan karena memang berbagai platform menghadirkan kemudahan itu, sehingga kita bisa mencari akses tertentu. Bahkan kalau kita lihat, perhatikan ya Bapak Ibu, kalau dulu gitu ya, kalau hotel-hotel gitu ya, itu tidak ada di tempat-tempat yang ujung atau di tempat pegunungan. Bahkan sekarang banyak sekali hotel-hotel yang dibangun di tempat yang jauh dari keramaian. Dan itu mereka pemasaran secara digital. Saya kira ke depan pemasaran digital sangat penting sebagai strategik untuk mengembangkan untuk mengembangkan pemasaran dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana interaksi antara konsumen atau calon konsumen dengan tim dari Bapak Ibu yang siap melakukan pelayanan terbaik buat konsumen Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang Bapak Ibu, dengan adanya berbagai platform aplikasi juga kita dimudahkan gitu ya melakukan transaksi, baik melalui marketplace atau social commerce yang sudah disiapkan, sehingga buat masyarakat akan lebih dimudahkan. Dan juga sarana seperti Zoom meeting itu juga sangat menarik, karena ketika pandemik datang gitu ya, banyak berbagai event dilakukan, baik press conference, kegiatan event virtual semacam ini juga dilakukan, bahkan meeting-meeting tertentu lebih dimudahkan. Bahkan sampai ketika kita mentarget market di lintas negara pun sangat memudahkan kita untuk interaksi dengan market yang ada di luar negeri dengan berbagai platform yang ada. Sehingga buat masyarakat ini menjadi satu hal yang menarik. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih mendirect traffic, tentunya ada 2, paid traffic dan juga free traffic ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana transaksi Bapak Ibu bisa bertumbuh, ya kita harus melihat bagaimana toko kita atau tempat jualan kita bisa diakses oleh banyak masyarakat. Tentunya kita bisa menggunakan cara yang berbayar atau cara yang free gitu ya. Tentunya kedua hal ini kita bisa lakukan tes dan ukur bagaimana kita bisa memetakan hal itu. Nah, kalau kita lihat secara sales funnel, tentunya biasa dari data-data yang kita targetkan gitu ya, mana data yang cold, mana yang data yang warm, mana yang data hot, dan bagaimana dan kita juga bisa ukur dari transaksi atau dari konsumen yang visit ke website Bapak Ibu, ke official store Bapak Ibu gitu ya, berapa sih yang melakukan transaksi. Nah, biasanya kisaran 2-5% gitu ya yang melakukan transaksi, sehingga kita bisa melakukan pengukuran secara detail dan rinci bagaimana kita bisa melihat performance dari tim kita, kerjanya akan lebih terukur Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kegiatan Top Mobile Application Award 2022 ini gitu ya, kita juga melakukan pengukuran aplikasi mana yang paling diminati oleh konsumen Indonesia dan juga konsumen dari overseas gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang ada beberapa platform aplikasi. Nah, karena kalau platform aplikasi yang memang bisa diakses
marketnya memang dari berbagai negara, biasanya sangat tinggi tingkat downloadersnya gitu. Ini beberapa aplikasi sosial media. Yang pertama adalah aplikasi sosial media diunduh sebanyak 20,6 miliar gitu ya, dengan rating 4,1. Nah, ratingnya sangat baik ya. Nah, ini terlihat dengan ulasan 500,8 juta ulasan gitu ya. Nah, aplikasi online chat mencapai 15,3 miliar dengan rating 4,1. Aplikasi voice dan juga video call, Bapak Ibu, ini sering kita lakukan ya. Sekarang lebih mudah ya. Kita melakukan berbagai aktivitas, kalau one to one meeting kita bisa menggunakan aplikasi video call, sehingga kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan target konsumen kita lebih dimudahkan karena berbagai aplikasi sudah hadir gitu ya. Ada juga aplikasi Maps. Nah, ini juga atau GPS navigation. Nah, kita kemana-mana sangat membutuhkan GPS navigation, apalagi di tengah padatnya kota gitu ya, terlebih di Jakarta gitu ya, Bapak Ibu. Sudah pasti dengan adanya GPS aplikasi ini kita dimudahkan gitu ya. Kita akan kemana-mana, biasanya mereka akan memberikan referensi jalan-jalan yang meminimalkan meminimalkan kemacetan gitu ya, sehingga kita bisa menemukan itu. Nah, selain itu juga aplikasi musik player juga sangat tinggi, 2,6 miliar gitu ya. Aplikasi film dan TV berlangganan 1,3 miliar gitu ya. Aplikasi live streaming 1,1 miliar. Nah, ini menarik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, cara jualan sekarang kalau kita perhatikan, beberapa pelaku menggunakan berbagai sarana live stream ya, baik melalui marketplace atau melalui Instagram atau melalui live TikTok dan lain sebagainya. Jadi mereka menggunakan live streaming bagaimana mempengaruhi, menginfluence calon konsumen mereka gitu ya, sehingga dimudahkan. Kalau dulu keterbatasan itu tidak dilakukan, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Jadi masyarakat pun sudah mulai terbiasa menggunakan berbagai platform tersebut. Bahkan aplikasi marketplace terunduh sebanyak 382,7 juta. Dan aplikasi dating apps sebanyak 335,01 gitu ya juta. Jadi, nah ini menarik. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi secara digital. Kita harus terus adapt terhadap perubahan tersebut. Nah, kalau berdasarkan secara keseluruhan, Bapak Ibu, ini total aplikasi terdownload dari riset di Top Mobile Application 2022 ya Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan riset dengan rata-rata nilai aplikasi penilaian sebanyak 4,1 dengan total ulasan mencapai 3,3 miliar gitu ya. Itu secara ulasan. Nah, kita juga melakukan melakukan riset terhadap produk-produk di home and living ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 10 kategori produk dengan transaksi dan ulasan terbanyak, khususnya di kategori home and living Bapak Ibu. Jadi secara total transaksi mencapai 1,9 juta untuk produk deterjen Bapak Ibu. Ternyata masyarakat membeli produk deterjen sekarang sudah secara online, lebih mudah gitu ya. Yang kedua adalah produk pewangi pakaian 1,7 juta transaksi gitu ya. Dan juga sabun cuci piring 1,6 juta transaksi, pengharum ruangan 1,3 juta transaksi, dan pompa galon elektrik mencapai 1,1 juta transaksi. Nah, yang menarik adalah tingkat kepuasan atau tingkat rating yang diberikan oleh konsumen ketika mereka sudah melakukan transaksi, juga mereka sudah melakukan penilaian terhadap penjual atau seller atau official store tersebut, Bapak Ibu. Jadi mereka memberikan rating untuk kategori deterjen gitu ya sebanyak 4,9, ini hampir sempurna gitu ya. Yang kedua adalah untuk kategori pewangi pakaian 4,9 gitu ya, dan juga sabun cuci 4,9, dan juga pengharum ruangan 4,89, dan juga pompa galon elektrik mencapai 4,81 tingkat rating average-nya. Yang menarik juga ternyata nih, masyarakat Indonesia juga suka berbelanja wallpaper dinding Bapak Ibu. Sehingga untuk mempercantik rumahnya, mereka juga melakukan transaksi secara online. Sebanyak 1 juta lebih transaksi yang sudah dilakukan. Dan juga average ratingnya mencapai 4,8 gitu ya. Dan juga lampu LED gitu ya. Pelicin pakaian, cairan pembersih lantai, sampai bantal dan cooling pun mereka bertransaksi secara online atau secara digital. Sehingga buat kita tentunya kita harus melakukan mapping Bapak Ibu dengan kompetitor kita. Bagaimana kompetitor kita bermain secara digital, bagaimana average
rating kepuasan dari konsumen ketika mereka sudah berbelanja, bagaimana review dari konsumen kita, dan kita juga perlu analisa supaya sebagai bahan perbaikan. Dan bagaimana tingkat penjualan di masing-masing kategori juga kita perlu lakukan, sehingga digital analysis menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, sehingga salah satu langkah untuk melakukan bagaimana bisnis kita bisa berkembang melalui sarana digital. Dan tentunya yang tidak kalah menarik Bapak Ibu, secara total transaksi untuk produk home and living gitu ya, berdasarkan survei yang riset yang kami lakukan di top maksud saya di Brand Choice Award Home and Living pada tahun ini, tahun 2022, total transaksi mencapai 32,6 juta gitu ya, dengan total ulasan mencapai 16,6 juta ulasan, dengan rating rata-rata pelanggan mencapai 4,85. Saya kira sebuah pencapaian yang sangat baik. Saya kira kalau melihat dari data-data ini, saya optimis gitu ya, dengan average rating yang diberikan oleh para konsumen Bapak Ibu kepada brand Bapak Ibu gitu ya, tentunya ini sangat sangat memuaskan. Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir tentunya kalau kita melihat Bapak Ibu, digital sudah tidak bisa terelakkan. Kita harus masuk ke ranah digital, karena dengan melalui digital kita bisa melakukan akselerasi lebih tinggi atau lebih berkembang di bisnis kita. Quotes dari Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Thank you Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat, salam semangat. Terima kasih.